Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakimatul Zahra Zeta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang strategi supervisi kolaboratif untuk meningkatkan kinerja guru sekolah dasar. Supervisi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi kepala sekolah merupakan bentuk komunikasi antara kepala sekolah dengan guru dalam memantau aktivitas mengajar guru. Guru itu merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Profesionalisme seorang guru terlihat dari kompetensinya sebagai seorang guru yang terdiri dari kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Salah satu dimensi kompetensi guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kompetensi profesional guru menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 itu terdiri dari kemampuan guru, yaitu yang pertama menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Supervisi akademik adalah supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar atau mempelajari sesuatu. Supervisi dengan pendekatan kolaboratif berhubungan pada dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, dalam hal ini dapat pula dilakukan dengan bersama sejawat untuk berkolaborasi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan supervisi akademik dengan pendekatan kolaboratif itu ada 5, yaitu yang pertama pembicaraan pra-observasi. Langkah ini itu melibatkan diskusi awal antara supervisor dengan guru, yang tujuannya yaitu menyepakati tujuan observasi, mengidentifikasi fokus atau aspek tertentu dari pengajaran yang akan diamati, memastikan guru memahami proses supervisi dan merasa nyaman, mengumpulkan informasi tentang konteks kelas dan rencana pembelajaran guru. Nah, yang kedua itu ada melaksanakan observasi. Supervisor itu masuk ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung. Observasi dilakukan secara objektif dengan fokus pada aspek yang telah disepakati dalam pembicaraan pra-observasi. Supervisor dapat menggunakan alat bantu seperti catatan lapangan, rubrik, atau video rekaman. Nah, yang ketiga yaitu ada melakukan analisis dan menetapkan strategi. Nah, setelah observasi, supervisor itu menganalisis data yang diperoleh. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam pengajaran guru, menetapkan strategi perbaikan berdasarkan analisis data dan masukan guru, dan menyusun rencana tindakan yang relevan untuk peningkatan mutu pengajaran. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan pembicaraan tentang hasil supervisi. Supervisor dan guru itu bertemu kembali untuk mendiskusikan hasil observasi. Nah, ciri utama pendekatan kolaboratif pada tahap ini itu itu secara keterbukaan dan kesetaraan. Nah, diskusinya itu mencakup penyampaian temuan supervisi secara konstruktif, pemberian umpan balik yang mendukung perbaikan, serta mendorong guru untuk memberikan tanggapan berbagai pandangan dan merumuskan solusi bersama. Nah, yang terakhir ini ada melakukan analisis. Nah, analisis akhir ini dilakukan untuk menilai efektivitas supervisi dan implementasi strategi perbaikan. Nah, proses ini itu melibatkan refleksi bersama antara supervisor dan guru terhadap dampak supervisi, identifikasi pencapaian dan area yang memerlukan tindak lanjut, serta menyusun langkah berikutnya itu untuk mendukung perkembangan profesional guru. Nah, dengan pendekatan ini, supervisi menjadi proses yang memberdayakan guru untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan berfokus pada pengembangan profesional secara berkelanjutan.
Langkah supervisi dengan pendekatan kolaboratif itu ada perencanaan yang terdiri dari melakukan percakapan awal dengan para guru tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru. Lah, dengan melakukan perumusan tujuan supervisi, jadwal supervisi, dan mengembangkan instrumen yang akan dipakai. Lah, pada tahap perencanaan ini, kepala sekolah juga membimbing guru dalam membuat RPP. Lah, selanjutnya ada melaksanakan setelah sosialisasi dan kesepakatan dengan guru. Nah, pelaksanaan supervisi ini meliputi memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran. Lah, perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh guru itu diperiksa dan diberikan penilaian melalui instrumen yang mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan mengisi instrumen pelaksanaan pembelajaran serta melakukan observasi bagaimana guru itu melakukan penilaian pembelajaran. Nah, yang terakhir ini ada menganalisis hasil supervisi dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru. Lah, hasil analisis ini itu akan dibicarakan dengan guru, lalu dibuat kesimpulan. Ada 3 macam pendekatan supervisi, yaitu pendekatan langsung direktif, yaitu pendekatan yang bersifat langsung di mana supervisor memberikan arahan langsung terhadap masalah yang berupa menjelaskan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Selanjutnya yaitu pendekatan tidak langsung atau non-direktif, yaitu pendekatan masalah yang sifatnya tidak langsung. Guru itu lebih efektif untuk mengemukakan permasalahan yang dialami kepada supervisor, dan supervisor itu mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir itu ada pendekatan kolaboratif, yaitu perpaduan antara pendekatan langsung dan tidak langsung. Supervisor dan guru itu bersama-sama menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru. Untuk langkah kolaboratif siswa itu ada 8. Nah, yang pertama itu para siswa dalam kelompok itu menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. Yang kedua, semua siswa dalam kelompok itu membaca, berdiskusi, dan menulis. Langkah yang ketiga yaitu kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS, serta masalah yang ditemukan sendiri. Nah, yang keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Yang kelima, guru itu menunjuk salah satu kelompok secara acak. Yang keenam, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Yang ketujuh, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Lah, yang terakhir ini, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya, dan didiskusikan. Lah, pada kesimpulan ini, pembelajaran kolaboratif itu melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Para guru menetapkan strategi seperti diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan partisipasi siswa. Nah, pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kemampuan guru, tetapi juga berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Pelaksanaan supervisi akademik dengan pendekatan kolaboratif memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam mengoptimalkan penerapan pembelajaran kolaboratif. Cukup sekian penjelasan dari strategi supervisi kolaboratif untuk meningkatkan kinerja guru sekolah dasar. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.